وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إلى آخر الآية. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya saja yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, diberikan hati yang tenang, yang damai, yang kuat, yang sabar, yang ikhlas, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan rahmat, hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan bagi kita, beliaulah contoh bagi kita. Maka sepatutnya kita berupaya untuk senantiasa mengingat jasa-jasa perjuangan beliau, mengingat akan bagaimana kesulitan-kesulitan yang beliau alami serta kecintaan beliau terhadap kita. Karena Rasulullah SAW bukan hanya sebagai tauladan, tapi beliau juga sebagai pengajar kehidupan kita agar kita bisa menjalani semua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah memasuki babak yang terakhir dari penjelasan surat An-Naba. Surat An-Naba ini kalau tidak salah sudah sampai 4 atau 5 kali pertemuan. Dan hari ini kita berada di ayat yang terakhir dalam pembahasan kita. Karena biasanya pembahasan itu cuma 2-3 ayat. Ini kita usahakan ada 10 ayat, sehingga nanti jikalau dalam prakteknya ada hal-hal yang belum dipahami atau ingin didalami, silakan jikalau dari pembawa acara memberikan kesempatan untuk bertanya, ya tinggal kita tanyakan, kita diskusikan. Karena ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang terkadang kita ketika tidak memilikinya pengen tahu, tapi ketika ada di hadapan kita kadang-kadang kita lupa dan tidak memanfaatkannya. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini ya tidak bisa dihitung dengan angka, tapi ini akan menjadikan sebagai amal jariah jika kita mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mulai surat An-Naba ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna lil muttaqina mafaza. Ya, di ayat ini penghujung dari penjelasan sebelumnya ya. Di dalam surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 8 ya, itu kan bicara tentang sikap orang yang mengingkari hari kiamat. Ya, mereka itu mengingkari hari kiamat, sebenarnya di dalam hati kecil pasti mengimaninya. Karena manusia itu ada fitrah. Ya. Jadi orang kalau kita bilang kalau kamu begini kamu masuk neraka, walaupun dia bilang saya nggak takut neraka, tapi hati kecilnya pasti mengatakan itu. Sebenarnya sih saya takut juga masuk neraka. Orang sesombong apapun dia berusaha untuk menggambarkan dirinya hebat. Tapi kalau kita sudah hadapkan dia dengan Allah, dia merasa juga dirinya adalah kecil. Ya, contoh yang paling sederhana adalah Fir'aun. Fir'aun itu kan di detik-detik kehidupannya setelah sombongnya beratus-ratus tahun, ketika sudah yuwargir, ketika rohnya itu sudah ditenggorokan, Yuroma Adahu ditampilkan nanti dia akan berlabuh di sebuah negeri yang mengerikan dalam pandangan sakaratul mautnya. Itu kan dia ingin mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Ya, sekarang saya baru percaya Tuhannya Musa.
Tapi kan saat itu sudah terlambat. Sudah tidak ada lagi 1.000.000 jutaan kalimat yang bermanfaat. Tidak ada lagi harta yang dimilikinya bermanfaat, kekuasaan yang dimiliki bermanfaat. Kenapa? Karena itu sudah akhir dari sebuah sikap yang Allah sudah tampakkan bahwa dia itu calon penghuni neraka. Jadi ini menggambarkan kepada kita, kalau bicara tentang akhirat itu tidak semua orang bisa menerimanya, tapi hati kecil dia pasti merasakan itu. Ya, sejahat-jahatnya orang pasti di dalam hati kecilnya juga pengen masuk surga. Sejahat-jahatnya orang pasti di dalam hatinya ada juga rasa kecil kalau dia menjadi penghuni neraka. Ya, cuma biasanya karena hawa nafsunya, bisikan syaitannya yang sudah menguasai, sehingga dia bisa tepis ya, dengan berbagai macam kejahatan yang saya lakukan. Jangan saya masuk neraka. Saya kan preman, masa saya takut neraka. Kadang-kadang ada suasana-suasana seperti itu ya, apalagi sudah menikmati harta dunia. Tentunya dia seperti bos narkoba gitu ya. Ya, dia tahu bahwa dia dosa, dia sudah membuat orang itu banyak yang celaka. Tapi ketika dia memikirkan di akhirat nanti dia masuk neraka, paling dia tepis ya, saya sudah terlanjur nikmat dengan menjadi bos narkoba, uang saya banyak dan sebagainya. Akhirnya dia melupakan kembali apa yang terbersih dalam. Kemudian di dalam surat An-Naba ayat sebelumnya ya, jadi kalau kita lihat selain dari pengingkaran mereka terhadap hari kiamat, juga di dalam surat An-Naba ayat pertama-tama ini kan bicara tentang kekuasaan Allah. Ya, Allah ceritakan tentang bumi yang Allah hamparkan, Allah ceritakan tentang manusia yang berpasang-pasangan. Itu semua Allah ceritakan untuk menggambarkan bahwa jangankan untuk akhirat, dunia yang sedemikian rupa Allah tampilkan saja, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa kemudian untuk mengintervensi atau untuk mengganggunya. Ya, kalau ada orang sekarang mau ganggu matahari, kemudian dia bikin selekatan, lempar ke matahari nggak nyampe. Ya, ada orang yang kemudian ya ingkar kepada Allah, dia pengen merubah bulan itu yang tadinya terang jadi gelap, nggak bisa. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Nah, kalau manusia yang lemah di hadapan Allah secara fisik dari alam ini saja, kenapa kemudian dia tidak pernah mau membuka hatinya percaya kepada Allah agar nanti di akhiratnya dia tidak menjadi orang yang merugi? Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kekuasaan. Kemudian Allah menggambarkan tentang bagaimana penguasaan Allah terhadap langit dan bumi dan sebagainya. Termasuk Allah juga sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah akan memberikan azab setimpal kepada orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada hari kiamat. Ya. Nah, sekarang adalah puncaknya, kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang nanti akan hidup di akhirat. Apakah mereka masuk kategori orang-orang yang beruntung atau menjadi orang yang kategorinya merugi? Mari kita lihat. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Jadi bukan inna taqwa mafaza, bukan. Karena kalau takwa itu kan sifat, kalau muttaqin itu kan orangnya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat takwa, yang sudah menyandang takwa di dalam kehidupannya, yang sudah menyandang takwa di dalam hati dan pikirannya, maka mereka lah orang yang dikategorikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan perhatian Allah untuk membahagiakannya. Itu namanya mafaz. Maka sebenarnya yang perlu untuk kita pahami adalah bahwa hal fi qalbina taqwa, hal fi rijlina taqwa, hal fi aidina taqwa, hal fi afkarina taqwa. Apakah di dalam pikiran kita, di dalam tangan kita, di dalam kaki kita, kita sudah menancapkan ketakwaan kepada Allah?
Kalau orang itu mungkin hidup kan pakai hati, dia pakai pikiran, tapi kalau binatang kan pakai insting. Ibu-ibu pernah melihat contohnya seekor kuda. Seekor kuda, ketika dia diperintahkan untuk melompati parit yang luasnya itu sampai 3 meter. Ketika dia merasa tidak mampu, ketika dia paksa, dia pasti nggak mau lompat. Kuda nih, ada jurang gitu ya, ada jurang, terus ini kuda mau lompat. Dia mengukur dengan instingnya, kalau dalam 1 meter dia mampu, dia lompat. Tapi kalau perasaannya dia tidak mampu, dia tidak lompat. Kenapa? Karena dalam instingnya dia punya saraf yang kemudian mengatakan bahwa saya tidak akan mampu 3 meter. Kan kalau kita lihat kan ada kuda yang modelnya itu bisa lompat gala ya, artinya ada perlombaan gitu ya, model-model kuda. Nah, kalau binatang yang tidak punya akal seperti manusia melihat ada sesuatu yang membahayakan dirinya, pasti dia tidak mau. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memasang di dalam diri binatang-binatang itu insting untuk menjaga dirinya agar tidak tercelaka. Ya. Atau contoh seperti yang terjadi pada gajahnya Abraha. Ibu kan pernah mendengar ya, Abraha itu membawa gajah. Pasukan yang dibawakan 60.000 dan pemimpin-pemimpinnya itu pakai gajah. Gajah itu besar sekali. Jadi ketika Abraha itu sudah sangat siap menghancurkan Ka'bah, saat itu kan Abraha, jadi di dalam riwayat itu Abraha nggak mau turun dari gajah. Ya, tidak artinya beliau nyaman, dia nyaman di atas gajah yang dijumbahinya besar dan sedemikian. Nah, ketika Abraha bertemu dengan Abdul Muttalib, Abraha akhirnya turun juga karena melihat penasaran, ini orang siapa. Ini kata Abdul Muttalib, aku meminta agar pasukanmu yang kemarin sudah mengambil onta-ontaku untuk mengembalikannya. Kata Abraha, aku pikir kau orang hebat dan tidak peduli terhadap kepemilikanmu, tapi ternyata kau hanya sebatas ini. Ya, kau memimpin kaum, kau memberhentikanku, dan kau meminta kepadaku hanya beberapa ekor onta yang kau miliki. Kenapa kau tidak menjaga daerahmu? Kenapa kamu tidak jaga Mekahmu? Ya, kata Abdul Muttalib, akulah yang kebetulan memiliki onta-onta itu. Sedangkan Mekah dan Ka'bah yang ingin kau hancurkan itu adalah lahu Rabban. Dia punya Tuhan yang memelihara dan menjaga. Maka kemudian Abraha saat itu mengatakan, kembalikan seluruh onta-ontanya, karena dia tidak melarang kita untuk menghancurkan kotanya. Maka setelah selesai, mulailah berangkat Abraha. Sampai di sebuah jalan, berhentilah onta itu, gajah tersebut. Setelah gajah itu berhenti, Abraha mulai emosional. Dia perintahkan kepada pasukan-pasukannya untuk menjalankan gajah itu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau dikisahkan itu Ubruk ya Mahmud, Ubruk ya Mahmud. Nama gajahnya itu Mahmud. Jadi ayo lanjut. Tak mau. Dipaksa tidak mau. Akhirnya dipaksa dia maju ke depan, didorong dia malah ke kanan. Dipaksa lagi dia ke kiri atau dia berhenti. Jadi tidak maju kecuali ke kanan atau ke kiri. Tidak mau lurus karena di depannya Ka'bah. Pertanyaannya, kenapa gajah itu tidak mau maju? Karena Allah tidak mengizinkannya dan instingnya Allah jalankan sehingga dia tidak mau. Bagaimana mungkin dia mau melangkahkan kakinya untuk menghancurkan rumah Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai? Binatang saja paham terhadap insting sehingga dia tidak mau mencelakakan diri. Saat itu kemudian disiksa atau gajah. Tapi tetap saja dia lebih memilih untuk tidak bermaksiat kepada Allah, walaupun dia harus bermaksiat kepada tuannya yang sudah menghidupinya bertahun-tahun, dalam artian yang memberikan makan dan minum. Kenapa? Karena dia tidak mau kakinya itu menjadikan dia berdosa kepada Allah. Itu binatang, instingnya kuat. Lah manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati, Allah berikan kaki. Ya, sudah diturunkan kepadanya Al-Quran, sudah diutus kepadanya Nabi dan Rasul.
Tapi masih saja banyak orang yang doyan maksiat. Ya, masih doyan maksiat, artinya orang yang tidak mau menempelkan ketakwaan itu di dalam dirinya. Karena innalil muttaqina mafaza, artinya orang-orang yang memang sudah menempelkan ketakwaan itu di dalam dirinya, maka dialah orang yang layak untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi untuk seperti itu kan tidak mudah. Ya, kita lagi duduk, diajak teman-teman ngobrol, yang kebablasan, akhirnya tiba namimah, kan namanya juga ya tidak terasa. Ya, jadi kalau orang yang bertakwa itu kan dia kayak punya alarm stopping gitu. Mohon maaf saya tidak bisa karena saya kan artinya kaki yang mau kemaksiatan, ya ketika dia tahu ini kemaksiatan dia langsung berhenti, berat kakinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu dia sudah menanamkan di dalam dirinya rasa takut kepada Allah, dan itu yang menjadi alarm bagi dirinya untuk bersikap. Kalau saya ke kanan kebaikan, ke kiri kemaksiatan. Tapi kemaksiatan dekat, enak. Kalau ketakwaan jauh, ya kemudian letih. Tapi karena dia sudah bertakwa kepada Allah, maka yang jauh dan letih itu menjadi tidak berat. Tapi untuk maksiat dia selalu berat. Kalau sudah muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita dalam hidup ini begitu terasa sedihnya kalau kita berusaha untuk membangun ketakwaan, sedangkan orang di sekeliling kita membangun kepada kita dosa atau fujur, ya sebuah perbuatan dosa. Ya, kita bilang, nah mari kita ngaji daripada ngaji bu, dengan kita karaoke ada di rumah ada nih gitu. Kan berarti begitu beratnya kita membangun ketakwaan itu. Ya, ada di antara ibu-ibu sudah membuat konsep nanti acara keluarga bersama. Saya sewakan villa yang besar. Setelah sampai di sana kita tilawah bersama. Nanti malam istirahat jam 2:30 dibangunkan, dia mulai. Nanti ada tausiah, habis sholat subuh ya kita mungkin saling muhasabah gitu. Rencana ibu. Ya, baru datang sampai villa udah ada yang nyetel musik gede-gede. Ada yang sudah ini dan sebagainya. Kata ibu, aduh buyar apa yang saya inginkan. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa itu memang butuh perjuangan yang berat. Tapi dalam hal ini untuk menjadikan agar ketakwaan yang terasa berat itu menjadi ringan dengan ayat Allah, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi sebenarnya ibu-ibu rahimahullah, kalimat mafaz itu kan dia konotasinya bisa dua. Mafaz itu ada yang konotasinya itu mendapatkan kemenangan sehingga dia bahagia di akhirat. Itu sudah kemenangan tersendiri. Ada juga al-mafaz, ya, al-wiqayatu min adzabillah atau min adzabillah. Orang yang disebut menang sukses itu dia terbebas dan terjaga dari api neraka. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari berbagai macam perjalanan petualangan api neraka dan kemudian dia masuk ke dalam surga, itulah kemenangan yang hakiki. Bu, karena apa? Karena kita itu wajib melintasi neraka sebelum masuk surga. Ya, kali ibu contohnya kita akan adakan pengajian ya di masjid. Nanti di dalam masjid itu pengajiannya kita akan berikan contohnya makanan yang enak. Tapi sebelum ada pengajian itu, mohon maaf bu, ya satu-satunya jalan ke masjid itu ada dua bu. Pertama jembatan sungai pakai batang kelapa. Terus setelah itu ada sekitar setengah kilo itu isinya kuburan semua. Gitu. Contohnya bu ya. Akhirnya kita mikir, wah mau makan enak sambil hadir di masjid,
tapi lewatin batang kelapa itu sungai, cuma ada satu batang kelapa atau dua, sungainya besar, mau nyebrang ya. Mau nyebrang mikir-mikir kita kan, mau makan enak tapi kecebur atau gimana kan? Ya. Udah selamat itu satu, melihat kuburan, wah kuburannya panjang banget ini. Kalau melihat apa-apa mau lari kemana kan gitu. Jadi artinya ada saja hal-hal yang berat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu terasa berat. Kalau sekarang ini kan ujian kita itu kan tidak ditampakkan oleh Allah. Tapi nanti ketika di akhirat, setiap orang yang mau masuk surga itu dipastikan melihat neraka, karena harus melintasi di atasnya kan gitu. Nah, kalau kemudian melihat api neraka takut jatuh, terselamatkan, ya. Takut jatuh neraka terus kemudian menjadi panik, Allah selamatkan. Itu namanya faman zuhziha 'anil nar. Allah selamatkan dia dalam petualangan melewati berbagai macam jalan di dalam di atas neraka. Di atas siratmu ya kan itu kan mengerikan, ya. Kalau melewati sirat itu kan tidak semua orang bisa melintasnya dengan tenang. Ada yang panik, ada yang sudah tidak. Bahkan kan kalau dilihat dalam riwayat tentang orang yang jalan itu, dari ada yang lari, yang kencang sedemikian rupa, ada yang cuma apa namanya kalau bahasanya itu ngesot gitu ya, saking takutnya dengan neraka sampai sedemikian rupa. Ini kan menggambarkan kepada kita bahwa kalau dia sudah selamat dari api neraka saja itu sudah kemenangan. Apalagi wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, maka lengkaplah kemenangannya. Nah, siapa orang-orang yang disebutkan tadi? Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Innal lil muttaqina mafaza. Ternyata yang mendapatkan perilaku yang Allah berikan kepadanya, artinya perlakuan yang baik adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup untuk menjadi orang bertakwa itu memang butuh getih, butuh perjuangan. Ya. Tidak ada orang yang bertakwa itu tidak ada perjuangan. Ada orang yang bertakwa dengan hartanya. Tentunya dia menjadi orang yang sangat bertakwa karena dilihat dari harta. Ini seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Itu kelihatan ketakwaan itu karena harta. Tapi apakah kita bisa mengikuti jejak Abdurrahman bin Auf yang pernah sekali dia infak itu 18 miliar, sekali dia infak itu 10 miliar, itu pernah nggak? Oh, saya kalau kaya seperti Abdurrahman bin Auf bisa kali, barangkali kan. Kalau ibu dapat duit 20 miliar, kira-kira berpikirnya kayak Abdurrahman bin Auf atau kayak siapa kan? Ya, 2 miliar beli mobil, 2 miliar beli rumah, 2 miliar jalan-jalan, kan begitu kan? Padahal sebelum punya uang itu sudah punya keinginan, kalau saya orang kaya, saya mau bangunkan masjid, yatim piatu, saya bikin sekolah. Tapi sudah megang uang, sudah rupahan. Itu berat, Bu, tidak mudah. Ya, makanya dalam hidup ini untuk membangun ketakwaan itu memang harus getih dia, harus capek, harus berdarah-darah. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang yang bertakwa itu dengan jalannya dia untuk bisa mendapatkan ketakwaan itu semuanya perjuangan yang sama. Ya, jangankan ibu-ibu ya, manusia yang dalam hal ini ya sama, ustaz juga manusia biasa. Maksud saya ustaz juga kadang-kadang ada yang model gitu. Saya kalau punya uang saya pengen sekali bangun pesantren. Uangnya banyak, pesantrennya nggak dibangun. Artinya susah juga bagi kita untuk menjadi orang yang betul-betul bertakwa, dalam artian takwa yang menyerap dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambaran kepada kita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah bahwa kita ini sedang berburu mafaz, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu dengan kendaraan takwa. Jadi hadirnya kita di majlis ini, kita tadabbur Al-Quran, sebenarnya kita itu sedang meniti jalan bagaimana dengan pemahaman Al-Quran ini mengantarkan kita menjadi jiwa-jiwa yang muttaqin, di mana Allah akan memberikan kemenangan. Karena kalau hanya sebatas ilmu kan kadang-kadang mohon maaf Allah, ilmu yang kita miliki itu kadang-kadang ada yang bisa kita kerjakan, ada yang tidak bisa kerjakan. Ada yang bisa kita amalkan dalam artian kita ajarkan, ada yang tidak kita ajarkan, tidak bisa kita ajarkan.
Tapi kalau ilmu yang kita dapatkan bisa membentuk ketakwaan kepada kita, maka itu akan menjadikan segala sesuatu menjadi mudah dan niscaya. Tapi kalau kita punya ilmu tidak membentuk ketakwaan kepada kita, maka apapun menjadi berat. Ya, buktinya banyak orang yang berilmu tapi ketika dia tidak membangun ketakwaan dalam dirinya, dia bermaksiat dengan ilmunya. Itu yang kita khawatir. Innal muttaqina mafaz. Lalu bagaimana ciri-ciri yang muttaqin itu? Ciri yang muttaqin itu sebenarnya di antara ciri yang paling sederhana itu adalah sikap khaufun wa ta'zimun lillahi ta'ala. Ini sederhananya ya. Kalau definisi takwa itu kan banyak, tapi ciri sederhananya dia itu punya hati yang pertama unsurnya takut sekali kepada Allah. Yang kedua unsurnya begitu mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu ciri orang bertakwa. Jadi kalau dia mau berbuat maksiat, dia takut kepada Allah. Dia ingin berbuat hal-hal yang haram, dia takut kepada Allah. Ketika dia ingin berbuat taat, dia begitu semangat karena dia ingin memuliakan Allah. Karena dia ingin menjadikan dirinya dicintai oleh Allah. Nah, itu namanya khaufun wa ta'zimun lillahi ta'ala. Jadi kalau menjadi orang yang bertakwa tapi tidak punya sikap khauf dan ta'zim kepada Allah, maka sikap takwanya itu perlu dipertanyakan. Khauf itu khauf min adzabillah, takut azab Allah, takut murka Allah. Kan ada azabullah, ada ghadabullah, macam-macam. Ya, takut diazab oleh Allah, takut dimurkai oleh Allah, takut dibenci oleh Allah. Itu semua adalah takut-takut yang berkonotasi positif, karena takutnya itu menjadikan seseorang jiwanya bertakwa. Orang sekarang, mohon maaf, dia korupsi 200 triliun, nggak takut. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu kalau dia takut kepada Allah? Karena tidak takut kepada Allah, maka itu terjadi. Innal muttaqina mafaz. Selanjutnya, hadaiqa wa a'naba. Kalau dalam bahasa terjemahannya, kebun-kebun dari buah anggur. Itu kalau terjemahannya, Bu ya. Jadi saya dulu pernah sampaikan bahwa terjemahan itu bukan tafsir. Terjemahan itu cuma mengantarkan kita bisa memahami dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu terjemahan. Kalau tafsir itu berusaha untuk mengambil makna-makna yang ada di dalamnya sehingga itu bisa kita ambil pelajaran. Ya, jadi kalau terjemahannya ya kebun-kebun dari buah anggur. Lalu bagaimana penafsiran tentang hadaiqa wa a'naba? Jadi yang disebut dengan hadaik ini jamak dari hadiqah. Jadi kalau ibu belajar bahasa Arab dulu ada namanya single, plural. Ada yang namanya dia mufrad, ada yang disebut dengan jamak. Mufradnya sebenarnya hadiqatun, jamaknya itu hadaiqah. Kalau yang kita pahami, hadiqah itu adalah kebun-kebun dan taman-taman yang luas dan indah. Itu namanya hadiqah. Jadi kalau ibu-ibu pernah ke Ragunan, itu namanya hadiqatul hayawanat. Namanya kebun binatang. Kebun binatang itu ya luas, terus kemudian ada taman-tamannya, itu namanya hadiqah al-hayawanat. Ya. Karena ada yang modelnya itu kalau taman itu juga ada yang mengatakan sesuatu yang bisa dilihat tapi tidak bisa dinikmati secara langsung ke fisiknya. Jadi kalau ibu lihat kebun binatang dengan taman safari, sama-sama binatang, Bu. Tapi kalau kebun binatang, ibu yang mendekatinya
dengan cara berjalan-jalan sambil mengelilingi suasana. Tapi kalau taman safari, ibu dibungkus pakai mobil, binatangnya yang berkeliaran kemana-mana. Jadi kalau kita lihat itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran yang disebut dengan hadiqah itu, ya, adalah taman-taman yang isinya itu tempat yang sangat indah. Tapi di sini kemudian dilengkapinya wa'naba, dan ada dari buah-buahan anggur. Ini perlu untuk kita pahami kenapa kalau dalam Al-Quran itu sering sekali penyebutannya itu kalau taman yang indah itu anggur. Jadi sebenarnya mohon maaf Bu, di dalam kehidupan dunia kita ini anggur itu kan konotasinya banyak. Ya, kalau kata Maggie Z itu anggur merah gitu. Ya, kalau kata yang lainnya ada macam-macam. Jadi maksud saya gini loh, anggur itu biasa kita makan. Anggur yang tidak pakai biji kadang-kadang 1-2 kilonya harganya sampai 1 juta 2 juta, yang sedikit lebih anggur. Anggur itu halal tuh, ya. Tapi ada orang yang pengen anggur itu dijadikan sebagai bahan baku wine atau miras. Itu anggur juga. Jadi dia mabuk-mabukan itu gara dari anggur. Jadi anggur yang Allah berikan itu bisa menjadi bahan baku untuk orang bermaksiat, ada juga bahan baku untuk orang menikmati buah anggur. Nah, makanya di sini disebut bukan enam. Inab itu artinya satu jenis anggur. Kalau ini a'nab, berbagai macam jenis anggur itu ada. Jangan-jangan sekarang ini ada ibu-ibu yang masih mimpi di depan rumahnya itu ada pohon anggur tapi nggak jadi-jadi. Nah, udah nanam mati lagi, nanamnya nggak pakai ilmu. Jadi kapan dia harus kasih pupuk, bagaimana kapasitas airnya itu kalau mau punya anggur. Ya, sering ketemu orang, Pak, ini kok panjang banget, ini mesti dipasang. Ini sebenarnya ibu pengen bikin anggur tapi nggak jadi-jadi. Artinya banyak orang yang berharap di depan rumahnya itu ada pohon-pohon anggur yang indah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan mafaza, orang-orang itu mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kan kemenangan itu artinya surga. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati itu adalah surga. Nah, cerminan dari surga yang pertama ditampilkan hada'iqa wa'naba. Dia punya tempat, di tempatnya itu dia punya taman yang sangat luas yang diisi oleh anggur-anggur dari berbagai macam bentuk dan warnanya. Kalau kita punya perkebunan anggur jangan besar-besar, 2 hektar aja gitu. Lihat dari atas rumah kita, ya Allah, pengen banget tuh anggur yang sebelah sana tuh yang warnanya agak coklat-coklat hitaman, contohnya gitu Bu ya. Maka ibu 2 kalau mau dapat. Pertama telepon ke bawah, Pak, kebun itu anggur yang itu dibawa ke sini ya. Atau yang kedua, ibu harus turun dulu ke bawah, jalan ke sana baru ibu petik sendiri. Tapi di surga Allah larang itu. Kutufuha daniyah. Jadi Allah yang akan undang anggur itu nempel ke mulut kita. Ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa di dunia ini konotasi umul afrah, umul afrah itu kan sumber kebahagiaan. Ada orang yang mengatakan miras santika. Miras itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau orang ingin pesta nggak ada miras, nggak mau mereka. Pokoknya kalau sekarang ini mohon maaf ya, identik kemegahan dunia itu apa? Minuman-minuman. Kalau orang menang main motor Bu, ngebut-ngebutan, kayak Mandalika gitu model-modelnya, itu kira-kira yang disemprotin apa tuh? Iya. Itu mahal itu harganya. Boyong-boyong ya, gitu kan? Jadi kemegahan gitu. Ya, padahal kalau kita mikir-mikir udah haram, kemudian dianggap sebuah kemegahan, itu namanya umul afroh. Ya, mereka itu orang Arab itu dulu nyebutnya kalau mau minum anggur nggak ngomong kita mabuk yuk. Hayya namshi ila umil afroh. Mari kita kumpul datang-datang
ya mendapatkan sumber kebahagiaan. Pas datang tempat itu isinya anggur-anggur aja. Nah, Allah memberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga itu bukan yang ini, segala sesuatu yang ada itu Allah tampilkan. Ini loh surga yang kalian miliki, kalian punya anggur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kalau mau minum khamr nanti jangan bentuknya dari anggur lagi. Ada sungai khamrun. Kan sungai itu min asalin musaffa wa khamrin, kan gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Bu, Allah menyatakan tentang sungai itu kan ada dua, tajri tahtahal anhar, tajri min tahtihal anhar. Itu bedanya cuma satu huruf, ada yang pakai min, ada yang tidak pakai min. Tapi perbedaannya signifikan. Jadi ada tajri tahtahal anhar, ada tajri min tahtihal anhar. Jadi yang disebut tajri tahtal anhar, ibu punya rumah di sini. Kemudian setelah itu ibu melihat ke belakang ada river side, ada sungai. Wah, indah sekali. Itu namanya tajri tahtal anhar. Di samping-samping rumah, di belakang-belakang rumah ibu akan diberikan fasilitas sungai-sungai surga. Ya, sungai-sungai surga itu ya macam-macam. Ya, dari kejernihannya dan sebagainya. Tapi dia tidak punya dinding. Jadi air sungai itu ya air aja yang mengalir, tidak harus pakai dinding. Jadi kalau ibu mau ngambil air dalam artian di tengah, ya tinggal ngambil begini, nggak perlu ngambil ke atas. Karena apa? Dia mengalir itu memang karena perintah Allah, dia ngalir aja. Tapi ada yang kedua Bu, yang kedua itu min tahtiha. Jadi di setiap rumah-rumah orang di dalam surga itu ada sumber mata air. Jadi kalau ibu mau mandi spa pakai susu, itu tidak lagi perlu beli berapa liter, 1 liternya 10.000, enggak. Spanya itu tinggal ibu datang, kemudian dia akan mengalir dan itu menjadi sungai yang ada di dalam tempat kita. Artinya kapan kita butuhkan dia mengalir, kapan kita butuhkan. Kalau ibu mau mandi pakai air madu, nggak usah banyak-banyak lah. Ya, madunya itu sekitar 20.000 kilo ya. Liter, terus dia ngalir, itu tinggal masuk terus kemudian nanti dia akan mengalir. Jadi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas sungai, ada yang betul-betul mengalir dalam artian di sekeliling kita, ada yang mengalir ketika kita menginginkan dia mengalir untuk kebutuhan kita. Jadi ini gambaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taman-taman untuk kita bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini di antara semua buah-buahan itu a'nab? Ya, karena a'nab ini atau inab ini kan sebagai buah ujian. Kalau bagi orang yang beriman, ya buah-buah ini dipakai buat kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, buah-buahan ini disulap menjadi kemaksiatan. Saya pernah lihat wine, wah pakai botol cakep, 2,5 juta segini, kecil gitu ya. Saya bilang masuk neraka aja butuh biaya mahal. Ya, ada Bu wine yang di atas 100-an juta, tergantung dari jenis anggurnya, terus berapa umurnya. Buah ini anggur sudah ada sekitar 400 tahun yang lalu, ini mahal harganya. Padahal memasukkan ke dalam neraka saja butuh mahal-mahal. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita kenikmatan, tapi banyak orang yang menyulapnya menjadi sebuah keburukan. Hada itu wa a'na. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan contohnya innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu senantiasa akan diberikan fasilitas di dalam surga dalam bentuk taman-taman dan mata air sumber-sumber. Nah, sumber itu yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam tempat-tempat itu. Ya, ibu ilustrasikan saja sendirilah, seandainya rumah ibu seluas Jawa Barat
Kan sebenarnya di ilustrasinya kan dunia Bu, tapi karena ibu nggak hafal nama negara susah saya ilustrasikannya. Contohnya dapur ibu ada di Las Vegas, kemudian ruang tamu ibu ada di India, kan kejauhan gitu, susah membayangkannya. Iya. Tapi kalau saya buat Jawa Barat kan contohnya ibu punya dapur di Tasik, ruang tamu ibu itu ada di contohnya di Subang gitu ya. Terus ibu contohnya punya pintu depannya itu dari Tangerang sana, pintu belakangnya ibu di daerah Ciamis, contohnya gitu kan. Itu ibu membayangkan rumah nanti saya kesana tuh pakai apa kan gitu kan. Jadi karena fasilitasnya sudah sedemikian tinggi, tetap kita tidak bisa membayangkan. Jadi ketika Allah mengatakan hadaiko, Allah akan memberikan taman-taman yang indah bagi penghuni surga, jelas ibu tidak akan mampu membayangkan. Itu Bu ada namanya pohon, satu taman Bu, satu pohon ya. Pohon itu kalau orang di dunia itu berjalan, itu di bawah pohon itu 100 tahun. Jadi berarti kan pohon itu besar, tinggi, dan kalau orang jalan butuh 100 tahun. Jelas itu tidak kebayang Bu. Pohon apa ya kira-kira kalau kita jalan di bawah 100 tahun. Ya, memang ini adalah gambaran betapa luasnya perjalanan manusia di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai dimensi akhiratnya itu kita yang menghitung sekarang, terlalu berat. Ya, ibu contohnya sekarang kalau mau makan segala sesuatu sudah nempel di tangan, nempel di bibir, kira-kira ibu butuh berapa biaya? Ya, saya mau makan tiba-tiba itu pecel nempel di bibir saya. Itu kira-kira berapa ibu harus nyiapin anggaran? Tentunya bibi kamu beli nanti ini nanti semuanya digaji gitu, itu pasti berat sekali. Tapi di surga Allah sudah berikan itu secara gratis atau cuma-cuma karena bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang itu Bu lagi sedang masa-masa orang suka menanam anggur. Sebenarnya kalau ibu punya taman anggur di depan rumah itu kayaknya berlama-lama di bawahnya itu nyaman. Jadi lihat anggur tuh pohonnya rindang, terus dia julur kanan kiri gitu, terus kemudian ada anggur. Itu setiap hari itu kalau ibu yang punya anggur melihat kapan besarnya gitu. Pas sudah hampir panen dicuri orang kan gitu. Sedihnya nggak keturunan gitu, karena membayangkannya dia kelamaan gitu. Kalau dibeli di pasar terus dicuri itu nggak terlalu sedih gitu. Tapi kalau sudah kita tanam hilang gitu. Itu karena itu tadi ibu ya, dia adalah pohon yang sebenarnya. Sebenarnya kita juga makan Bu, makan anggur. Kan kismis itu anggur. Ya. Makanya dulu saya pernah belanja anggur 1 kilo. Musim panas. Saya jalan-jalan ke Cina, jalan-jalan ke India gitu, pulang. Sampai ke kamar kering, udah jadi kismis. Nah, akhirnya saya baru tahu ternyata anggur yang saya beli itu, kismis yang saya beli itu anggur kering ternyata. Kalau saya kan dulu minta kismis itu kan kalau orang pulang haji minta dibeliin kismis. Ternyata setelah saya belajar di sana, ternyata anggur itu kalau tidak digunakan atau sengaja dikeringkan dia menjadi kismis. Kemudian yang selanjutnya, warga wa'iba atrauba. Ini bahasanya saya gak enak. Ya intinya gitulah ya. Jadi Kaib itu seorang gadis yang masih muda, yang dalam pandangan orang itu dia sempurna. Sempurna itu simetris Bu. Yang satu alisnya nggak kegedean, yang satu sedang. Itu simetris namanya. Itu namanya kawaib. Ya, atrob juga begitu ya. Jadi kalau atrob itu sebenarnya lebih kepada sinkronisasi. Jadi giginya itu rata bersih, terus hidungnya itu antara satu dengan satu lurus, terus matanya, pokoknya semua itu namanya atrob.
Orang yang ketika simetris, artinya simetris itu kelihatannya itu cocok. Kan model, mohon maaf, kadang-kadang ada orang modelnya gini. Ini kok mobil mahal-mahal kok bentuknya kayak gini, nggak enak amat, kayak kodok, contohnya gitu kan. Itu mungkin dalam sebagian orang pandangannya tidak enak. Tapi kalau simetris, maka dalam hal ini orang menganggap ini kok sempurna sekali. Mohon maaf, kalau ini dikembalikan kepada manusia berarti kan ada dua sisi yang ditekankan di dalam kalimat atrob ini ya. Jadi yang disebut atrob itu secara fisik sempurna, kemudian secara bentuk dan warna sempurna. Nah itu aja lah, saya sederhanakannya, jangan panjang-panjang di sini ya. Jadi intinya kalau di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu yang masuk ke dalamnya lebih dari ini. Kalau yang digambarkan di sini kan ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang bertakwa yang nanti dia akan kembali pada posisi keindahannya. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa masuk surga, walaupun dia masuk surga umur 80 tahun, tapi nanti kalau dia sudah masuk ke dalamnya, dia menjadi yang kawaib atroba ini, artinya dia punya umur diperkirakan dalam bahasa riwayat itu kan 30 tahun ya. Jadi 30 tahun dalam kondisi yang prima, yang paling kalau sederhananya ya, kalau perempuan dalam umur paling cantiknya dan itu abadi, sebagaimana laki-laki umur paling gantengnya dan dia abadi. Itu kawaib atroba. Tapi kenapa disebutkan ini? Karena lebih memberikan kepada kita gambaran bahwa sekarang ini ada manusia yang mengkapitalisasi manusia. Mengkapitalisasi manusia artinya apa? Sekarang ini contohnya, mohon maaf, banyak orang jual produk gak ada hubungannya. Jual permen yang tampil perempuan kurang bahan gitu ya. Apa hubungannya antara permen dengan itu? Sekarang ini kalau kita lihat Bu, yang namanya orang main golf kan kayaknya di lapangan gitu ya, jauh-jauh lagi. Kadang-kadang yang ngambilnya itu kan namanya caddy Bu ya. Kenapa dia yang jadi ngambilin bola kan gitu? Pakai payung orang kan gitu. Ini kan sebenarnya sudah di luar dari nalar kita, ya esensinya. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena itu memperindah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan bahwa surga itu penuh keindahan. Keindahan yang Anda selama ini buat di dunia itu ternyata tidak ada apa-apa dengan apa yang akan Allah indahkan surga itu dengan yang ada dalam ayat ini. Nah ini bagi orang yang bertakwa hidup di dunia kan dia tersiksa. Artinya orang bertakwa itu kan tidak boleh jajan sembarangan. Ya, jajan tanda kutip Bu ya. Jajan di Parung, di Subang gitu kan tidak boleh ya. Tapi nanti di surganya Allah, artinya Allah akan memberikan itu bagian dari perhiasan, sesuatu yang Anda jaga dalam diri Anda agar tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Pada akhirnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang indah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di sini al-muttaqun wal kawaib asnanuhum mutaqaribah. Jadi orang-orang yang bertakwa nanti Allah jadikan dia seperti pemuda dan pemudi atau orang-orang yang dewasa berumur 30 tahun, tidak berubah satu detik pun lebih tua atau lebih muda. Jadi dia sebaya semua, umurnya sama dan abadi. Ya, kita ini kan kadang-kadang mohon maaf ya, ketika reuni teman-teman SD deh Bu ya, atau teman TK aja deh kan. Ya, reuni. Itu kadang-kadang kan kita namanya reuni kan satu periode, satu umur. Ada orang yang bilang, ya Allah kok kamu kelihatannya lebih tua sih, nah, kan gitu. Terus ada yang bilang, kok kamu dari dulu nggak berubah sih wajah kamu. Jadi kan artinya bahwa dengan perjalanan waktu sedikit saja kita berubah. Yang tadinya sama kelihatan ada yang lebih tua sekali, atau yang sangat muda, atau yang tidak berubah. Ini kan berarti bahwa manusia di dalam kehidupan dunia ini dia ingin tampil selalu elegan dan dia tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena dia harus membiayai ketika dia ingin menyulap dirinya dengan cara-cara itu. Ya, dulu saya melihat masih kecil itu ada artis senior namanya Titi Puspa. Saya bilang hebat sekali. Sampai sekarang Titi Puspa itu kelihatannya masih begitu-begitu aja kan.
Tapi setelah ditanya ternyata kan biaya perawatannya mahal juga gitu kan. Nah kalau di surga itu kan sudah fasilitas. Mohon maaf ya, setengah 11 itu selesai ya. Jadi saya kembali aja deh. Saya lanjutkan lagi. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas dan gelas-gelas yang penuh dan berisi minuman. Jadi di dalam jannahnya Allah, Bu, ini kan lil muttaqina mafaza. Ini penjelasan aja, Bu ya. Pertama dia punya taman, tamannya diisi dengan buah-buahan, di antaranya anggur-anggur. Kemudian setelah itu dia akan hidup dalam kondisi di mana dia punya tubuh yang sempurna, fisiknya ganteng, cantik, sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, kalau bahasa dunia kita udah kaya, ganteng lagi, udah kaya, cantik kan gitu. Tapi kalau ini untuk penghuni muttaqin tadi yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, fasilitas yang ketiga watak sandihako, dan Allah berikan gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman. Jadi kalau bicara tentang hal ini, ibu-ibu rahimahumullah, kenapa harus ada bahasa gelas-gelas? Kalau orang masuk surga itu sebenarnya, Bu, ketika dia sudah minum al-kautsar, telaga kautsar, itu sudah hilang hausnya, sudah nggak ada lagi hausnya. Lah kok ada minuman itu hanya pengen aja. Sama kayak ibu udah minum kenyang, minum air mineral, tiba-tiba lihat es doger, kok jadi haus lagi kan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena haus, tapi karena keinginan. Apalagi bulan Ramadan, kadang-kadang ada cendolnya, ada es kelapa, es doger gitu. Ya itu karena keinginan, cuma keinginan terbatas. Ternyata baru minum es kelapa, yang lain nggak sentuh karena kenyang. Nah di surga itu tidak ada. Jadi disebutkan gelas-gelas ini bukan karena kita haus di dalam surga, tapi karena Allah ingin memenuhi keinginan kita berkaitan dengan syahwat batin, ya, keinginan perut kita itu pengen apa. Nah konotasi untuk ka'san dihaqa ini sebenarnya Bu ada 3, Bu. Yang pertama, ka'san dihaqa itu memang ada gelas-gelas yang selalu penuh. Jadi dimanapun ibu berada itu ada gelas-gelas penuh. Ya, setiap ibu minum, ibu letakkan, penuh lagi. Di mana saja. Ya, jadi kalau ibu lihat di film-film itu ada orang-orang yang bawa minuman tuh. Ya, ketika kita habis makan, ambil minuman, udah selesai taruh lagi. Itu dia terinspirasi dengan surga. Tapi kan dia harus nyewa orang pakai dasi buku-buku, bawa itu minuman. Ya, ada yang kadang-kadang udah datang dekat, oh bukan itu Pak, saya butuh air mineral, balik lagi kan. Tapi kalau di surga enggak, semuanya itu sudah nikmat. Itu namanya waka'san dihaqa. Yang kedua, gelas itu Bu, setiap diteguk ini lahu sab'ina ta'man. Dia itu punya sekitar 70 rasa. Minum pertama lesi, kedua jeruk, ketiga pokoknya 60 rasa, dan setiap rasa itu tidak ada yang sama. Kalau di dunia nggak bisa lah ibu bikin, ya. Ibu kadang-kadang melihat tuh di rumah makan Padang, Bu, ada teh talua dibikin warna-warni, pas mau diminum diaduk juga, akhirnya rasanya nggak ketahuan ya. Ya, buat keindahan aja ditumpuk-tumpuk, ada telurnya, ada ini, indah gitu. Tapi pasti dirasakan sama. Nah, kalau di surga tidak, itu hitungannya teguk. Satu tegukan, nikmat sekali. Minum lagi, lebih nikmat lagi. Nikmat lagi. Jadi itu sab'an ba'd, ya, 70 rasa. Yang ketiga, bisa jadi ibu juga boleh menikmati mengambilnya, sensasinya, tapi dengan air sungai yang terdiri dari minuman-minuman tadi. Dari ibu ambil, sungainya mendekat, set minum. Sebenarnya bisa langsung nempel, tapi kan kalau sungai nempel kan nggak enak. Ambil. Jadi ada gelas, kemudian ibu tinggal ambil. Jadi sungainya di sana pindah, dia merapat dekat ibu, terus ibu ambil. Indahnya surga. Itu waka'san dihaqa. Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa yang disebut waka'san dihaqa itu
seluruh jenis minuman-minuman yang khamar di dunia tidak boleh, di akhirat itu disediakan. Artinya kalau bahasa orang bertakwa, kamu tahan sebentar untuk bisa menikmati 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas air khamar dengan harga mahal. Nanti di akhirat Allah akan berikan, karena kamu sudah terbukti bahwa kamu bertakwa kepada Allah, maka hadiahnya adalah minuman-minuman ini. Kalau orang orientalis nanti ngajarin kita, kenapa pakai dilarang di dunia terus di akhirat? Karena itu adalah reward dan punishment. Ketika Allah larang kita, kemudian kita tidak melakukannya, maka Allah menghadiahkan sesuatu yang lebih dari itu. Itu ada yang mengatakan selanjutnya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzabah. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Ada lagwa, ada kidzab. Kalau lagwa itu yang sia-sia. Ibu kalau ikut suami jalan-jalan, tiba-tiba ibu mendengar suami cerita seru, tapi yang diceritain soal mancing. Wah, striker kita tuh kalau kemarin kita ke kanan itu, wah, itu suami ibu dengan suami ibu kadang-kadang bicaranya serius. Kata ibu, bete amat ini apa sih dia ngomong gitu. Itu namanya sia-sia, perkataan yang mungkin sia-sia. Ya, ada mungkin ceritanya itu tentang Mobile Legend. Ini kok ceritanya tentang ini, apa nggak ada yang lain? Itu sesuatu yang sia-sia. Jadi di dunia ini banyak orang yang dia harus dipaksa untuk melihat perkataan yang sia-sia. Termasuk ibu nonton TV, terus drama, drakor, itu kan sebenarnya sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Artinya tidak. Tapi kan kita berusaha untuk mendapatkannya. Ya, kenapa? Karena kita butuh hiburan. Kita tahu di film kita dibohongin, tapi biarin aja kan gitu. Contohnya kan gitu kan. Karena dalam kehidupan nyata kadang-kadang juga nggak mungkin terjadi. Tapi ya kita kayak nonton film India disuguhi 2,5 jam, 3 jam setengah gitu kan. Ya demi cinta, pengadilan memutuskan, akhirnya bebas gitu kan. Itu kan namanya film-film yang sifatnya sia-sia saja sih. Yang ingin saya sampaikan, bahwa di surga itu setiap omongan itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena setiap omongan itu terbukti. Saya nanti kalau udah punya uang, saya mau beli mobil GTR, terus warnanya kuning, terus nanti lampunya warnanya hijau, itu langsung jadi, nggak sia-sia. Nah kalau yang kita ada anak kecil lagi cerita, nanti kalau sudah besar, nanti aku mau beli rumah, beli ini, nanti kamu mau apa gitu. Padahal itu nggak punya duit, cuma ngomong aja kan gitu kan, itu namanya sia-sia. Itu namanya lagu. Jadi dalam surga kenapa tidak ada lagu? Karena tidak ada ucapan yang tidak terbukti. Nah yang kedua, wala kidzdzab, dan tidak ada dusta. Ya, kan kita itu termasuk manusia yang paling tidak senang kalau dibohongi orang. Apalagi yang membohongi kita orang yang kita percaya tuh. Jadi kenapa orang itu harus berbohong? Karena dia takut apabila dia tidak berbohong, dia tidak akan mendapatkan posisi. Intinya pejabat mau kampanye, kan dia harus berbohong. Nanti saya akan belikan setiap keluarga gelang 5 kilo, gitu kan, macam-macam gitu kan. Itu kan dia berdusta. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari dustanya. Nah kalau di surga orang mendapatkan sesuatu tanpa harus berdusta, kenapa harus berdusta? Ya. Nah, ini ibu nih punya anak, bu minta uang jajan berapa? 50.000. Lah kan biasa 10.000. Ini bu ada les, terus ada teman sakit, mau ini sudah seperti. Padahal dia niatnya apa? Dia mau buat main game contohnya, dia mau beli kuota. Tapi dia kan untuk mendapatkan itu dia harus berdusta. Nah kalau di surga makan, minum semua sudah ada, buat apa berdusta? Tidak diperlukan lagi. Rakyat itu kenapa dia demonstran? Karena merasa dia dibohongi kan? Karena dia demonstran, karena ada dusta di situ. Makanya nanti di surga tidak ada demonstrasi, tidak ada marah, tidak ada benci dan sebagainya, karena semuanya itu sudah terjadi. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfasilitasi kepada kita taman, kemudian fisik kita yang sempurna, kemudian minuman-minuman yang terpenuhi, kemudian kita tidak diberikan lagi pendengaran-pendengaran dan pandangan yang sia-sia, dan juga tidak menemukan berbagai macam kedustaan.
Maka apa itu bentuknya? Jaza amir rabbika atau hisaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhan. Jadi itu jaza amir rabbika atau. Jadi kalau kita lihat di sini Allah membalasnya dengan double. Kalau modelnya gini Bu ya, ibu ini minta anak. Nah, tolong belikan ibu minyak di pasar atau di warung lah, di pasar dulu. Nah, belikan ibu minyak di pasar. Kemudian anak itu bilang, boleh Bu, tapi nanti aku dikasih uang 1.000 ya. Iya. Kemudian setelah itu, setelah anak datang, ibu masih 5.000. Kata anak, Bu, saya nggak punya 4.000-nya untuk mengembalikan, karena kan saya mintanya 1.000. Kata ibu, ini yang 1.000 sesuai permintaan kamu. Ini yang 2.000 sesuai keinginan ibu. Jadi ibu udah niat nih, saya nanti kalau dia mau, ibu mau kasih 2.000. Padahal dia mintanya 1.000. Jadi ibu bilang, ini ibu kasih 1.000 karena permintaan kamu, ibu ngasih kamu 2.000 itu karena keinginan ibu. Ibu bonuskan lagi 2.000 sebagai bentuk atokan hadiah ibu untuk kamu pada kamu baik. Jadi dapatnya 5.000 kan gitu. Mintanya cuma 1.000, dikasihnya 3.000, ditambah bonus 2.000 jadi 5.000. Nah di sini kalimat Allah itu jazaan dengan atokan. Jazaan itu balasan dari apa yang kita lakukan di dunia, atokan itu bonus yang Allah tambahkan. Sebenarnya mohon maaf Ibu rahimahullah, kayak kita itu mikir, ya Allah kenapa sih Allah ngasih saya surga luasnya itu satu tempat, satu kapling kita tuh dunia dan isinya. Kenapa sih nggak sejauh barat aja gitu kan? Itu karena atoan, karena Allah ingin memberikan balasan yang lebih daripada yang kita harapkan dan kita pikirkan. Jadi sudah dipastikan ibu-ibu rahimahullah, kalau ibu bertakwa kepada Allah itu sudah dipastikan nilainya itu plus. Karena Allah tidak melihat pekerjaan kita, tapi Allah akan memberikan bukan jazaan saja, tapi atoan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau ibu contohnya tadi ya, sedekah 1 kemudian mendapat 700.000, itu masih jaza Bu. Kan di dalam surat Al-Baqarah ada Bu ya, kita ngasih 1 terus tumbuh 7, terus setiap 1 itu jadi 100, jadi 700 kan. Itu masih jaza. Karena artinya apa? Masih kehitung. Kalau seandainya saya nyumbang 1.000, maka saya dapat balasannya dari Allah 700.000 kan gitu kan, sederhana. Nah kalau Allah ngasih 7 triliun, berarti berapa? Kan nggak kelipat. Nah atoannya itu yang kemudian hisab atau artinya hitungannya hitungan Allah. Jadi kalau ibu menjadi orang yang bertakwa, ibu transaksi dengan Allah itu hitungannya sudah bonus. Kalau saya bahasakan dengan bahasa duniawi, ibu itu sudah menjadi konsumen priority. Priority itu artinya apa? Ibu padahal minta cuma tolong saya diantarkan 1 pakaian dengan bonus, dikasih 5 pakaian dengan bonus. Itu kan namanya priority. Ya, kenapa dia priority? Karena mungkin dia sudah memenuhi, dia pernah berjasa ketika perusahaannya collab, dia kemudian memberikan modal, terus loyal, akhirnya dia bisa memberikan priority. Itu manusia hitungannya, sedangkan hitungan Allah lebih daripada hitungan manusia. Kemudian saya lanjutkan lagi biar lebih deh. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan la yamlikuna minhu. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau Allah memberikan kepada kita surga yang sangat indah dan sangat besar, wajar. Kenapa? Rabbis samawati wal ardh. Karena dialah yang memiliki seluruh langit dan bumi. Jadi kalau Allah punya langit dan bumi serta isi-isinya, Allah mengasihi kita berapapun, ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan Allah. Jadi kalau kita bayangkan saja Bu ya, dalam satu galaksi saja itu ada 300 miliar planet. Satu planet itu salah satunya bumi. Itu saja sebenarnya sudah, kalau seandainya 300 miliar planet ini satu orang, satu tempat ya, satu planet-planet seperti bumi ini ya,
Allah pasti masih memberikan lebih dari itu. Karena kalau kita bayangkan jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu berapa miliar? Sekarang ini kan 8 miliar. Ya, 8 miliar ini karena sudah terlalu luas ya. Kalau dulu kan pada zaman Nabi Nuh ya hanya beberapa ribu, terus kemudian tenggelam, yang selamat cuma beberapa kan. Ya, artinya kalau kita akumulasi jumlah manusia dengan jumlah planet saja, mungkin jumlah planet masih lebih banyak. Karena satu galaksinya saja itu 300 miliar. Nah kalau Allah punya ratusan galaksi, miliaran galaksi, berarti wallahu a'lam. Jadi Allah menyatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma la yuhituna. Selanjutnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawab. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya, dan Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Jadi di hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk-makhluknya atau ciptaannya, ya, maka saat itu tidak ada yang bisa berbicara apa-apa kecuali yang Allah izinkan. Artinya orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara kepadanya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang kafir tidak berhak, buat apa dia bicara dengan Allah? Tidak berhak. Ya. Artinya apa? Mohon maaf ya, di dunia ini Allah berikan kesempatan dia ibadah, dia tidak mau ibadah. Diberikan kesempatan dia untuk berbuat baik, dia tidak mau berbuat baik. Nah ketika kemudian nanti di akhirat Allah sudah memberikan kepadanya yaumul qiyamah atau yaumuddin, orang-orang ini sudah nggak didengar lagi. Karena apa? Karena dia sudah selama ini tidak pernah mau mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Allah sudah tidak peduli. Tapi kan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah kan masih menyampaikan udkhulu bisalamin aminin, masuk surga ayo dengan tenang. Ya Allah masih memberikan ya kebaikan-kebaikan kepada manusia. Dalikal yaumul haq. Ya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan Muhammad. Itulah hari yang pasti terjadi. Dalikal yaumul haq. Maka barang siapa menghendaki, faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Jadi ini masih kategori orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang sudah memilih jalan. Jalannya adalah kembali kepada Tuhannya. Dan jalan untuk menuju Tuhannya itu dia harus mempersiapkan dengan segala ketakwaannya. Nah, kalau orang-orang yang tidak mau memilih Allah sebagai tempat terakhirnya, ya kan kita sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Jadi sebenarnya Bu, kita mau sakit, mau apa, kalau tujuannya menuju Allah kan sebenarnya nggak ada masalah. Kita diciptakan oleh Allah dan kebetulan kita menjadi orang yang sangat miskin, selama kita dekat dengan Allah nggak ada masalah. Kita kaya raya, tapi kita dekat dengan Allah yang nggak ada masalah. Yang jadi masalah orang yang hidup di dunia ini tapi tidak mau menuju Allah, tidak mau bersama dengan Allah, itu masalah. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah selamat ketika dia hidup di dunia ini tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang telah memilih dengan pilihan yang salah, inna anzarnakum adzaban qariban. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Artinya dulu kalau bisa aku yang tidak diciptakan saja, aku jadi tanah saja. Itu kan bahasa penyesalan. Kenapa dulu ketika dia jadi manusia dia tidak beribadah kepada Allah, maka Allah mengazabnya, kemudian dia minta dibalikan lagi. Itu sudah terlambat. Itu tidak ada lagi artinya. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita, Ibu rahimahullah, kalau orang hidup di dunia ini tidak menjadikan takwa tujuan hidupnya, maka dia akan menyesal di akhirat. Jadi ini semua anak-anak kita nanti Bu, ketika ibu pulang ya, suami kita semua pokoknya orientasinya jadi orang takwa. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, yang penting harus takwa. Kenapa? Karena itu adalah hal yang paling menyelamatkan. Tanpa ada orientasi hidup menjadi orang bertakwa, barangkali termasuk menjadi orang yang ya laitani kuntu turaba, menjadi orang yang menyesali akan hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan dari pemaparan yang singkat cepat ini, biasa 1 ayat 1 hari, ini 10 ayat 1 jam ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita betapa janji Allah itu begitu indahnya, ya, begitu indahnya, begitu nyatanya. Walaupun tidak terjangkau oleh logika kita, tapi dengan kacamata iman kita, kita bisa merasakan bagaimana janji Allah begitu sungguh-sungguh dan serius. Demikian saya kembalikan kepada pembawaannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin jika ada pertanyaan 1 atau 2 ya Ustaz. Iya, boleh. Ada yang... Iya, Ibu silakan. Oke, Sendiri boleh Bu, nggak apa-apa, suaranya nggak sedikit kencang aja. oke, silakan. Ya, silakan. Sudah terlanjur berbuat dosa, terus amalan apa yang bisa menghapuskannya? Oh, yang mampir dulu ke neraka. Agar tidak mampir ke neraka maksudnya ya. Mau dikumpulkan atau mau langsung? Ada lagi Ibu? Beda? Ya, kalau tidak ada tidak? Tidak ada ya untuk sementara. Jadi saya jawab dulu. Itu sebenarnya kekhawatiran kita semua. Karena kadang-kadang kita itu berbuat maksiat dalam masa kejahilian kita. Dulu kita nggak tahu. Kenapa saya berbuat maksiat ini? Dulu saya nggak tahu. Kalaupun dulu kita tahu tapi kita lakukan, mungkin dulu karena kita masih muda gitu, syahwat kita mungkin tidak terkendali. Ya, atau mungkin macam-macam lah ya. Artinya kemaksiatan itu mungkin saja pernah terjadi kepada diri kita. Maka ya kalau di dalam Islam kan Allah sudah kasih exit ya, artinya jalan keluar. Kalau kesalahan-kesalahan yang kecil itu kan bisa dengan istighfar, zikrullah, dengan ibadah itu bisa lah dihapuskan. Jadi banyak sekali riwayat hadis yang menyatakan bahwa kalau orang itu melakukan ini Allah ampuni dosanya. Kita puasa Asyura saja Allah ampuni dosanya setahun gitu ya. Tapi itu yang shaghair, itu yang kecil-kecil. Kalau yang kabair, yang dosanya agak besar, artinya dia dosa yang berkaitan dengan manusia atau dosa berkaitan dengan dosa yang hudud yang nyata, itu caranya untuk membersihkan dengan cara bertaubat. Ya. Dan dalam taubat itu kan pertama harus ada azabnya dulu. Lihat, pokoknya saya ingin bertaubat, betul-betul saya nggak mau mengulanginya lagi. Itu namanya sebuah niat yang kuat, azab yang kuat itu akan menjadikan pertaubatan itu menjadi mudah. Tapi kalau tanpa azam, ini susah. Saya kapok minum khamr, tiba-tiba teman datang WA, wah ini ada wine baru nih, waduh ragu lagi. Karena azamnya tidak kuat. Jadi kalau azam bertaubatnya kuat, insya Allah dia sudah mengatakan tidak. Ya. Ini ada ini, wah enggak, pokoknya saya sudah tidak. Itu yang namanya pertaubatan dalam bentuk niat atau keinginan untuk. Yang kedua kan menyesali apa yang sudah dilakukan. Kalau tidak ada penyesalan, berarti dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus menyesal. Jadi menyesal itu dibangun. Ya, membayangkan dosa itu kalau itu tidak dia tinggalkan, dia khawatir nanti akhiratnya itu tidak akan selamat. Kehidupan dunianya juga tidak akan selamat. Maka dia berusaha untuk menyesali kenapa saya bisa melakukan. Ya, jadi menyesal itu untuk awal itu harus dilatih. Saya menyesal sudah durhaka kepada orang tua gitu ya. Contohnya gitu ya. Jadi bangun rasa penyesalan. Tapi biasanya rasa penyesalan itu akan bangkit dari orang yang memang hatinya sudah mulai dibersihkan. Kemudian yang ketiga, ketika itu sudah dilakukan, maka dia berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, berkomitmen saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, setiap langkah-langkah itu ada pengguguran dosa sebenarnya. Berazab itu ada pengguguran dosa. Terus kemudian sampai dia menyesali perbuatannya dan dia berjanji tidak melakukan. Itu sebenarnya artinya ada sebuah upaya, effort yang besar yang itu bisa menjadikan pengguguran dosa. Dan yang terakhir,
dia harus menggantinya dengan kebaikan. Jadi kalau dulu dia contohnya sering maksiat dengan harta, maka kalau dia punya harta dia pakai untuk beramal soleh. Kalau dia dulu sering maksiat dengan matanya, maka matanya dipakai untuk baca Quran, untuk ibadah. Itu namanya menggantikan keburukan kita dengan kebaikan kita. Nah, satu lagi kalau itu kaitannya dengan manusia, maka minta maaf dengan manusia tersebut. Barangkali itu ya cara untuk kita membersihkan diri kita agar jangan sampai kita nanti membawa dosa-dosa kita sampai di akhirat nanti dan kemudian bisa menjadikan sebab mampir ya. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, kalau di dalam alam barzakh saja, di alam kubur itu kan ada dosa-dosa spesifik yang kemudian dia bisa diazab, seperti dia minum khamr, membunuh, berzina, itu di dalam alam kuburnya dia sudah merasakan sendiri. Nah nanti kalau alam kuburnya itu belum membersihkan dosanya, nanti ditambah lagi dengan mampiran-mampiran itu untuk lebih bersih lagi. Ya, kalau nggak salah dulu saya pernah ceritakan tentang presentasi ibu ya. Presentasi itu contohnya gini, ibu nih punya dosa ada 100%. Di dunia ibu dikasih sabar, sakit ibu sabar. Dengan kesabaran ibu Allah gugurkan dosanya 40%, sisanya 60%. Ini ilustrasi aja ya. Sisanya 60%. Kemudian ibu meninggal dunia, masuk ke dalam alam barzah. Di alam barzah ibu disiksa sedemikian rupa dengan alam barzah itu mengurangi dosa contohnya 40% lagi. Maka sisanya 20%. Nah, ketika ibu melintas mau menuju surganya Allah, itu kan ada sirat, di bawahnya itu ada api neraka. Nah, yang 20% itu dibersihkan di situ. Maka setelah bersih masuklah surga. Itu ilustrasinya. Makanya kalau ibu contohnya diberikan penyakit lama oleh Allah, barangkali itu pengguguran dosa. Allah kasih ibu penyakit lama gitu dan ibu sabar ikhlas menjalaninya, atau mohon maaf bu, ibu punya suami itu pokoknya di luar nalar gitu ya, itu mungkin ibu ingin digugurkan dosa. Kan kadang-kadang ada orang bertanya, ya Allah kenapa ya saya punya suami ya selalu menyakiti contohnya gitu. Tapi kalau ibu sabar itu jadi penggugur dosa juga sebenarnya. Cuma kan kita kadang-kadang lebih baik mendapatkan teguran itu di alam barzah dibandingkan kita harus membersihkannya di dunia. Wah, suami saya nggak sabaran, saya ikut-ikutan nggak sabaran biar saya seimbang. Padahal sebenarnya dengan kita menghadapi dengan ikhlas sabar itu pengguguran dosanya maksimal. Ya, kan kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang yang hidupnya seakan-akan di dunia meranam, ya sudah menikah, ya dengan seseorang yang ternyata salah, dia maksiat, ternyata sampai dia sakit-sakitan, tapi dia meninggal ternyata dosanya 100% sudah hilang di dunia karena dengan sabar tadi. Maka di alam barzahnya, di akhirat jadi selamat. Itu bisa saja. Jadi kita tidak boleh suuzon kepada Allah. Kenapa Allah takdirkan saya hidup dengan orang seperti ini? Mungkin gitu ya, Bu ya. Sebenarnya tidak. Kan kita tidak tahu. Ya, karena pengguguran dosa di antara manusia yang paling banyak tidak disadari itu adalah dengan musibah. Ya, artinya kita punya masalah, punya penyakit. Jadi kalau ada penyakit itu dihadapi dengan ikhlas aja, dengan sabar. Karena itu jangan sampai menjadi pengguguran dari rencana menggugurkan dosa kita. Ya, karena kalau itu kita lakukan, berarti Allah sudah merencanakan kita untuk husnul khotimah karena Allah menggugurkan semua dosa-dosa kita, tapi kita sendiri kemudian mengatakan manusia itu kesabarannya terbatas, saya nggak mau sabar. Akhirnya kemudian kesempatan itu menjadi hilang dan sebagainya. Barangkali seperti itu ya. Terima kasih Ustaz. Ustaz boleh tanya satu lagi? Oh boleh. Mungkin bisa diberikan tips untuk kita nih sebagai ibu-ibu agar istiqomah dalam menuntut ilmu sehingga bisa bermanfaat di dalam keluarga sendiri begitu Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk ibu ini kan tipsnya sederhana ya. Kalau mau masuk surga taat Allah, taat suami, selesai. Itu sederhananya kan. Tapi untuk membangun rasa taat ini kan butuh ilmu. Maka ibu butuh ilmu, ibu butuh mental, ibu butuh kekuatan. Untuk meningkatkan ilmu, ibu belajar. Untuk meningkatkan kekuatan mental, ibu banyak ibadah. Untuk kebutuhan spiritual, ibu banyak ibadah. Ibu kemudian untuk melatih mental, ibu dalam hal ini harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Allah berikan. Itu cara untuk menjaga. Nah, kenapa harus dengan ilmu? Karena mohon maaf ya, ilmu itu kan menjadi alat untuk kita bisa bertahan. Karena kita tahu di balik dari perbuatan yang kita lakukan itu ada kebaikan dan keburukan.
Karena kita udah tahu, oh kalau saya berbuat kebaikan ini dan saya bertahan sebagaimana yang saya dengar dalam Quran, dalam hadis, maka saya akan mendapatkan kebaikan. Itu namanya ilmu yang bisa menjadikan seseorang istiqomah, ya, atau ibadah yang bisa menjadikan seseorang itu istiqomah. Jadi unsur tadi ya, menuntut ilmu, kemudian beribadah, kemudian berinteraksi, itu harus yang menjadikan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanpa itu kita sering kalau bahasanya itu bahasa anak sekarang tuh apa ya, bete gitu ya, galau gitu ya. Itu Apa namanya? Ya bad mood gitu ya. Jadi udah nggak mau ngapa-ngapain, kunci pintu udah diam aja udah nggak. Karena apa? Karena kita mungkin sudah terlalu merasakan pada titik kejumudan sehingga kita tidak lagi bisa bersikap bagaimana seharusnya. Ya, jadi kalau ibu membayangkan, mohon maaf ya, ditinggal suami kerja, ibu bisa bayangkan nggak istri-istri sahabat itu ditinggal perang? Kan kalau pulang kerja, saya ke luar negeri atau ke luar daerah 2 minggu karena ada tugas proyek di hutan atau di mana gitu. Nah, kalau sahabat Nabi, sahabiah, ya suaminya izin pergi perang sebulan 2 bulan. Yang kita hitung itu kan sebenarnya hidup atau enggak kan gitu. Kalau sahabat ya, kalau kita ini kan pulang dapat bonus lumayan kan gitu kan. Kalau suami kita gitu kan, dapat proyek tender, alhamdulillah nanti pulang bisa ganti mobil kan gitu. Tapi kalau sahabat Nabi kan dulu tidak seperti itu. Nah itu yang saya katakan bahwa apa yang kita lakukan dari menuntut ilmu, kemudian taat ibadah dan sebagainya, itu yang membangun keistiqomahan. Jadi kalau itu berhenti, berarti mesinnya juga berhenti. Mulai besok saya nggak mau belajar lagi, nggak mau talim lagi, berarti itu sudah mulai menghentikan keistiqomahan. Karena keistiqomahan itu bukan dengan cara kita meninggalkan perangkat-perangkatnya, tapi justru kita harus memperbanyak dan menguatkan barangkali itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya untuk kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita dan Ustaz beserta guru-guru semua. Sebagai penutup, mohon bimbing untuk doa Ustaz, doa bersama. Mari ibu-ibu rahimahullah, kita tundukkan hati kita, pikiran kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari sama-sama kita tutup hadis kita hari ini. Subhanaka Allahumma. Alhamdulillah 3 kali dan istighfar dan doa penutup. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Bu.